Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Putrastari dari kelas Manajemen Informatika 3B dengan nomor NPM 217534041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paket tracer 10.3.4 yaitu connect a router to a LAN, menghubungkan rute ke LAN. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan mengisi user profile, yaitu nama dan email terlebih dahulu. Kita isi nama Anggun Putrastari, kemudian email, gmail.com. Kemudian klik OK jika sudah selesai. Di dalam paket tracer 10.3.4 ini terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk menampilkan informasi router, yang kedua konfigurasi antarmuka router, dan yang ketiga yaitu melakukan verifikasi konfigurasi. Kemudian kita mulai pada langkah 1, yaitu dengan menampilkan informasi antarmuka pada R1 dengan mengklik tabel CLI. Kemudian kita masuk pada mode access, yaitu enable. Pertama kita masukkan password Cisco, kemudian masuk pada enable, kemudian masukkan password kelas. Kemudian show interface. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, perintah mana yang menampilkan statistik untuk semua antarmuka yang dikonfigurasi pada router, yaitu menunjukkan antarmuka. Kemudian kita masuk pada show interface serial. Interface serial 0/0/0. Di sini terlihatnya apa alamat IP yang dikonfigurasi pada R1, yaitu 209.165.200.225/30. Kemudian berapa bandwidth pada antarmuka serial 0/0/0, yaitu 1544 KB bit. Kemudian selanjutnya yaitu dengan memasukkan perintah show interface gigabyte 0/0. Kemudian alamat IP pada R1 yaitu tidak terdapat alamat IP yang dikonfigurasi pada antarmuka gigabyte 0/0. Kemudian untuk alamat MAC dari antarmuka gigabyte 0/0 yaitu 000D.BD6C.7D01. Kemudian berapa bandwidth dari antarmuka gigabyte 0/0 yaitu 1.000.000 KB bit. Kemudian kita masuk pada show IP interface brief.
berapa banyak antarmuka serial yang ada di R1 dan R2. Di sini di R1 setiap router itu memiliki 2 interface serial, R1 2 dan R2 juga 2. Kita show IP router. Show IP router. Ada berapa banyak rute yang terhubung menggunakan kode STI, yaitu 1. Kemudian untuk rute mana yang terdaftar, router yang terdaftar yaitu pada rute 209.165.200.224/30. Kemudian bagaimana router menangani paket yang ditunjukkan untuk jaringan yang tidak tercantum dalam tabel routing, yaitu dengan cara router hanya akan mengirim paket ke jaringan yang terdaftar di tabel routing. Jika jaringan tidak terdaftar, paket akan dibuang. Kemudian kita lanjut pada konfigurasi antarmuka dengan melakukan konfigurasi pada interface gigabit 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya sesuai dengan tabel, yaitu 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter, lalu no shutdown, no shutdown. Kemudian kita akan melakukan ping. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi description antarmuka yang menunjukkan perangkat yang akan terhubung dengan menuliskan description LAN connection LAN to S1. Kemudian enter. Kemudian end, no shutdown. And setelah itu kita akan melakukan ping pada 192.168.10.10 pada R1. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mencadangkan konfigurasi ke NVRAM, yaitu dengan menggunakan perintah verifikasi untuk memeriksa konfigurasi antarmuka dengan kita bisa menuliskan perintah config terminal, kemudian interface gigabit 0/1, kemudian masukkan IP address-nya, yaitu IP address-nya 192.168.11.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter, lalu no shutdown. Kemudian kita lakukan description line to LAN connection to S2. Kemudian end,
kita akan melakukan ping pada 192.168.2.0. Nah, berhasil. Kemudian kita lakukan ping lagi 192.168.11.0. Kemudian copy running config startup config. Kemudian kita masuk ke R2 dengan cara yang sama, yaitu membuka tab CLI. Masukkan passwordnya, yaitu Cisco, password Cisco. Kemudian enable dan masukkan passwordnya lagi, yaitu kelas. Kemudian config terminal, setelah itu kita masuk ke interface. Gigabit 0/0, kemudian masukkan IP address-nya, yaitu 10.1.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0, enter. Kemudian setelah itu no shutdown. Kemudian kita lakukan description LAN connection to S2. Kemudian kita akan melakukan ping pada R2 dengan memasukkan IP address-nya, yaitu 10.1.1.1. Nah, sukses. Kemudian kita masuk pada konfigurasi terminal, kemudian interface gigabit 0/1, kemudian masukkan IP address-nya, yaitu 10.1.2.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Kemudian kita masuk lagi pada description LAN connection to S2. Kemudian N. Kemudian kita melakukan ping lagi pada 10.1.1.10, ping pada 10.1.2.10. Kemudian kita copy running config startup config. Berhasil.
berhasil. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan verifikasi konfigurasi pada R1 dan R2. Ada berapa banyak antar muka pada R1 dan R2 yang dikonfigurasi, yaitu ada 3 di setiap router. Kita cek juga pada R2 dengan show IP interface. Show IP route. Show IP route pada R1 untuk melihat tabel routing. Di sini berapa banyak rute yang terhubung yang menggunakan kode SHA. Di sini ada tiga yang terhubung pada setiap routernya. Kemudian berapa banyak rute OSPF yang menggunakan kode 0 di setiap router. Ada 2 root OSPF di setiap router baik R1 dan R2. Kemudian kita akan melakukan uji konektivitas end-to-end di seluruh jaringan. Yaitu pertama, kita akan melakukan pada PC1 dengan melakukan ping dan masukkan IP address-nya yang sesuai, yaitu 10.1.1. Oh, 10.1.2.10 berhasil. Kemudian kita cek pada PC pada router 2. Kita juga cek pada router 2, yaitu dengan melakukan ping 10.1.2.10. Kita lakukan ping pada 192.168.11.10. Sukses. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai paket tracer 10.3.4. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.